Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Ibu, pagi ini saya akan menyampaikan tentang mencegah penyakit degeneratif ya. Anda pasti mengenal lah ya penyakit-penyakit ini ya, penyakit jantung koroner, stroke, kanker, diabetes, osteoporosis, osteoartritis, katarak dan lain-lain ya. Ini semuanya adalah yang disebut penyakit degeneratif, yaitu penyakit akibat kerusakan tubuh. Masalahnya itu ada dua ya, yang mengakibatkan itu semua, yaitu yang pertama adalah radikal bebas, yang kedua adalah lemak trans ya. Ini masing-masing nanti akan saya jelaskan ya. Nah, radikal bebas itu adalah atom O yang kehilangan elektron ya. Atom O kehilangan elektron ya, sehingga dia berusaha mengambil elektron dari sekitarnya supaya stabil ya. Dia tidak stabil ya. Dan kalau dia dekat dengan sel, karena kita masuk ke dalam tubuh kita dekat dengan sel, maka dia akan merusak sel. Ya, tergantung kerusakannya. Kalau inti sel yang rusak, dia akan kanker. Kalau sel pembuluh darah yang rusak, dia akan stroke, jantung koroner. Kalau sel pankreas yang rusak, dia bisa diabetes tipe 1. Kalau sel lutut yang rusak, ya osteoartritis dan seterusnya. Ya, tergantung lokasinya di mana. Ya. Nah, sumber radikal bebas itu apa? Dulu zaman lama itu hanya dua sumbernya, yaitu sinar matahari dan oksigen ya. Dua-duanya dibutuhkan, tapi dua-duanya juga merusak tubuh kita. Tapi saat ini tambah banyak polusi, pestisida, pupuk kimia, minuman keras, rokok dan lain-lain, itu menjadi sumbernya. Nah, apa yang bisa untuk melawan radikal bebas? Ya cuma satu, yaitu antioksidan. Antioksidan itu adalah sesuatu yang menyediakan elektron banyak, punya elektron banyak, sehingga radikal bebas bisa ngambil elektron dari situ dan tidak mengambil elektron dari sel ya. Itu ada di vitamin dan mineral yang namanya antioksidan itu ya. Dan standar WHO, ini masalahnya, kita itu harus minum 400 gram vitamin dan mineral ya, 250 gram sayur, 150 gram buah. Problemnya di Indonesia sampai saat ini, Restra tahun 2018 data, itu hanya 4,6% yang makan ini perlu makan sayur dan buah sesuai dengan standar WHO. Karena itu sangat butuh dilakukan suplementasi untuk itu gitu ya. Nah, sekarang lemak trans itu seperti apa? Lemak trans itu menggantikan omega 3 sebagai bahan dinding sel. Jadi bahan dinding sel utama itu adalah asam lemak omega 3 Bapak Ibu ya. Jadi kalau bahan dindingnya benar asam lemak omega 3, maka gula, protein, lemak mudah masuk ke dalam sel dan metabolis atau hasil dari metabolisme mudah keluar sehingga di sel sehat. Tapi karena kita omega 3-nya kurang, diet ikan itu sangat kurang gitu ya. Maka lemak trans yang menggantikan ya. Lemak trans itu adalah lemak goreng ya, minyak goreng, mentega, itu semua lemak trans. Kemudian makanan-makanan yang diawetkan seperti roti, kemudian keripik-keripik itu ya, yang awet-awet itu biskuit, itu semua mengandung minyak trans. Apalagi ini mie yang diawetkan itu ya. Jadi makanan instan lah, mie instan itu ada mengandung lemak trans ya. Dengan dinding sel terbuat dari lemak trans, maka gula, protein, lemak tidak bisa masuk, metabolit tidak bisa masuk, tidak bisa keluar, sehingga terjadilah inisialnya sakit dan kita jadi obesitas. Seperti itu yang terjadi ya. Nah, jadi sumber lemak trans ini gorengan ya, awetan itu biskuit, roti dan lain-lain, margarin, turunan dan lain-lain, es krim dan lain-lain itu ya. Nah, jadi solusinya adalah lemak transnya kita turunkan, tapi rasanya tidak mungkin ya sampai habis gitu ya. Tapi omega 3-nya yang kita naikkan. Jadi kita harus makan banyak omega 3 ya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan tentang bagaimana dasar-dasar dari mencegah penyakit degeneratif. Ya, perlu diulang beberapa kali untuk melihat video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.